Shalom untuk kita semua PI Jawa Barat, dan saya dengan Pendeta Denny Walone. Di hari ini saya akan membaca Alkitab dari 2 Tawarik 14 ayat 12 dan ayat 13 bagian A. Dan Tuhan memukul kalah orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Tema khotbah saya adalah hidup kita harus berkemenangan. Peralihan kepemimpinan dari ayah kepada anaknya merupakan hal yang biasa bagi orang Israel. Peralihan dari Abia kepada Asa anaknya itu adalah hal-hal yang bagi bangsa Israel merupakan hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan sebagai suatu kerajaan. Nah, saudara, tapi yang menarik di sana bahwa ketika peralihan itu, apa yang dicermati oleh Asa sampai kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya itu mengalami kemenangan terus hari demi hari dan mengalami ketentraman untuk selanjutnya. Dan inilah yang dia ambil, inilah yang dia teladani, inilah yang dia lakukan sebagaimana apa yang dikerjakan ayahnya. Dan inilah yang dipetik sebagai sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang dilakukan oleh Asa di tengah kepemimpinannya memimpin bangsa Israel. Hidup kita harus berkemenangan. Asa melihat hal positif dari Abia sehingga Abia hidup berkemenangan, dan inilah yang memotivasi dirinya. Kita harus belajar untuk hidup selalu berkemenangan. Berkemenangan atas segala musuh-musuh kita, berkemenangan atas persoalan kita, berkemenangan atas masalah, apakah itu kecemasan, ketakutan yang menghimpit kehidupan kita, dan kita harus berkemenangan atas diri sendiri. Kemenangan yang akan kita raih dimulai dari diri sendiri. Ada banyak orang yang mulai merasa menyerah, mulai merasa tidak mampu, tidak sanggup menghadapi tantangan hidup di tengah COVID-19 ini. Merasa tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi. Terlalu berat beban, terlalu berat persoalan, terlalu besarnya masalah-masalah yang silih berganti dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita harus hidup berkemenangan sebagai orang percaya. Mengapa dan bagaimana membuat hidup kita terus-menerus berkemenangan? Ayat 4 memberikan teladan yang baik. Dikatakan di sana, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Poin yang pertama yang Asa lakukan, ia mencari Tuhan. Itulah hal yang mutlak. Orang percaya harus mencari Tuhan kalau ingin hidup berkemenangan, karena mencari Tuhan itu hal yang mutlak, yang tidak boleh tawar-menawar, tidak boleh kita berdalih, tidak boleh memberikan argumen apapun tentang hal yang negatif. Tetapi soal mencari Tuhan itu harus dikerjakan, dan itu kewajiban. Kita tentunya tahu bagaimana kita menyadari hidup kita ini bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan peperangan yang besar, tantangan yang sangat besar, rintangan yang menghalau hidup kita ke depan ini. Tentunya kita menyadari hanyalah pertolongan Tuhan yang kita butuhkan. Asa menyadari tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat selain Tuhan. Dalam ayat 11, tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar untuk kami maju melawan pasukan yang besar. Orang Ethiopia, saudara, dengan 1 juta orang dan dengan 300 kereta, dibandingkan dengan orang Yehuda hanya 300.000 orang. Rasanya tidak seimbang, tidak sebanding. Namun di tengah kelemahan inilah Asa menyadari untuk bisa mendapatkan kemenangan, maka dia menyerukan kepada orang Yehuda, carilah Tuhan, mari kita mencari Tuhan. Dan itu hal yang mutlak, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, teruslah berkomitmen untuk melakukan yang baik. Ayat 2 di sana dikatakan bahwa Asa melakukan apa yang baik. Saudara, Alkitab menuliskan jika kita tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, kita berdosa.
perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain melihat betapa hidup kita ini setiap saat hidup di dalam perbuatan yang sungguh menyenangkan, perbuatan yang baik, dan akhirnya lewat hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita bisa jadi contoh teladan bagi banyak orang karena kita menampilkan kehidupan yang terus berkomitmen melakukan apa yang baik, melakukan apa yang selalu Allah inginkan, dan apa yang Allah rindukan untuk kita kerjakan dari hari ke hari sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Yang ketiga, tetap memelihara prinsip hidup benar di mata Tuhan. Tetap memelihara prinsip hidup benar di mata Tuhan. Banyak orang yang bisa katakan dia baik, tetapi kita harus progres bukan sampai pada kata baik. Tetapi orang Kristen itu, orang percaya, harus hidup benar di mata Tuhan. Walaupun kita tahu kata baik relatif, tetapi masuk kepada tahap selanjutnya, kepada level selanjutnya, hidup benar di mata Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Hidup yang selalu menjaga kekudusan, menjaga supaya kita tetap berkenan dan diperkenankan oleh Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, tindak lanjut kita, tutur kata, bahasa kita, itu harus mencerminkan bahwa kita benar di mata Tuhan. Bukan sekedar lip service, berkata-kata, hanya sekedar ungkapan, tapi biarlah apa yang kita ungkapkan itu keluar dari hati yang dalam. Bukanlah bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tetapi hatinya jauh. Tapi Alkitab mencatat, kita pun tetap hati kita, mata kita tertuju kepada Allah, dan kita mau berjalan menjadi pribadi orang-orang yang benar, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan, sehingga kita mampu melewati tantangan, rintangan, mengalahkan kecemasan, mengalahkan ketakutan, karena kita mengerti kita orang benar, dipelihara oleh Tuhan. Hidup orang percaya harus berkemenangan, bukan kalah, bukan menyerah, bukan putus asa. Meskipun banyak masalah, banyak tantangan ke depan, tetapi Tuhan berjanji, sebab Dia memberikan kita kemenangan terus-menerus. Yang terpenting, apa yang diambil oleh Asa, biarlah kita kerjakan, mencari Tuhan, selalu berkomitmen, dan tetap memelihara prinsip hidup benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.